Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Naila Jina Najda dari SMAN 1 Majalengka. Teman-teman, di sini aku akan menjelaskan mengenai akuntansi perusahaan dagang. Langsung saja ke videonya. Yang pertama, mengenai pengertian perusahaan dagang. Nah, teman-teman, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual laginya ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Apabila kita sudah mempelajari perusahaan jasa, barang yang diperjualkan itu tidak berwujud dan penjual tidak memiliki persediaan barang. Sedangkan perusahaan dagang pasti memiliki barang yang konkret dan memiliki persediaan barang dagang untuk dijual. Nah, selanjutnya mengenai transaksi pada perusahaan dagang. Teman-teman, apabila pada perusahaan dagang ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dibandingkan dengan perusahaan jasa. Pertama, mengenai pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang adalah aktivitas memperoleh barang dagangan untuk dijual kembali. Nah, pada pembelian barang dagang terdapat poin-poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengenai syarat pembayaran, lalu syarat penyerahannya. Nah, teman-teman, pada perusahaan dagang, terkadang perusahaan memberikan diskon penjualan kepada konsumen yang membeli dagangan tersebut. Pembayaran ini dimaksudkan untuk mempercepat penerimaan pembayaran. Selain itu juga bertujuan untuk merangsang konsumen untuk membeli barang dagang karena pembelian potongan harga atau diskon sehingga jumlah penjualan dapat meningkat. Berikut beberapa istilah mengenai syarat pembayaran. Yang pertama ada N/30. Nah, artinya pembayaran selambat-lambatnya dilakukan 30 hari setelah pembelian barang dan tanpa diskon dari penjual. Selanjutnya 3/10, N/30. Artinya apabila pembeli memberikan pembayaran kurang dari 10 hari, maka diberikan diskon 3%. Lalu pembayaran diselesaikan selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian barang. Lalu ada 3/7, 1/14, N/30. Artinya pembeli mendapatkan diskon 3% apabila pembayaran diselesaikan kurang dari 7 hari dan mendapatkan diskon 1% apabila pembayaran dilakukan 14 hari. Pembayaran juga dilakukan semaksimal-maksimalnya 30 hari setelah transaksi. Yang ketiga ada end of month. Artinya pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan ataupun akhir periode. Yang kedua mengenai syarat penyerahan. Syarat penyerahan merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai tempat serah terima barang yang diperjualbelikan. Jadi, syarat penyerahan merupakan penentuan pihak yang bertanggung jawab mengenai perjalanan barang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Secara umum, syarat penyerahan ada 3 jenis. Yang pertama, mengenai free on board shipping point adalah syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang atau yang biasa disebut ongkos kirim serta tanggung jawab atau segala risiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual ke gudang pembeli merupakan tanggung jawab oleh pembeli barang tersebut. Jadi, segala kerusakan ditanggung oleh pihak pembeli. Lalu, ada free on board destination adalah syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang tersebut ditanggung oleh pihak penjual. Yang dagang dikatakan menjadi hak milik pembeli apabila barang tersebut sudah sampai diterima di gudang pihak pembeli. Pada jenis ini, segala biaya angkut tidak diketahui oleh pembeli. Lalu, ada cost insurance and freight. Artinya, pihak penjual harus menanggung beban pengiriman barang dan premi asuransi kerugian barang yang dijual. Nah, syarat shift ini biasanya digunakan pada transaksi ekspor dan impor. Selanjutnya, mengenai potongan pembelian. Potongan pembelian
berfungsi sebagai tempat mencatat potongan harga yang diterima dari penjual. Lalu, return pembelian dan pengurangan harga. Apabila kita menerima barang dalam kondisi rusak, kita dapat melakukan return pembelian barang tersebut. Return pembelian dan pengurangan harga ini berfungsi untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pihak penjual atau pengurangan harga yang disepakati penjual. Selanjutnya mengenai beban angkut pembelian barang yang dibeli. Beban angkut yang menjadi tanggungan pembeli akan dicatat pada akun beban angkut pembelian di sisi debit dan akun kas di sisi kredit. Akan tetapi, beban angkut yang menjadi tanggung jawab pembeli yang dibayar langsung kepada penjual akan dimasukkan kepada faktur pembelian. Selanjutnya, mengenai penjualan barang dagangan. Transaksi penjualan merupakan transaksi utama untuk memperoleh penghasilan dan merupakan komponen utama untuk pembentukan laba. Penjualan akan dicatat pada akun kredit. Lalu penerimaan kembali barang dagangan yang dijual atau direturn penjualan dan pengurangan harga. Akun ini berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau pengurangan harga yang diberikan kepada pihak pembeli. Lalu ada potongan penjualan. Akun potongan penjualan ini termasuk akun kontra dalam akun penjualan. Penjualan oleh penjual akan dicatat pada akun potongan penjualan di sisi debit dan akun piutang dagang di sisi kredit. Selanjutnya mengenai beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan terjadi karena penjual menanggung biaya pengiriman barang sampai ke tempat pembeli. Biaya ini dilaporkan dalam biaya operasional. Selanjutnya mengenai persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan adalah barang dagangan yang masih ada dan belum terjual. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.